Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang Mbak. Siang, Mbak. Ya, perkenalkan saya Ayu, dokter muda yang ada di klinik ini. Oke, sebelumnya dengan Mbak siapa? Mbak Sarah. Oke, Mbak Sarah. Sekarang Mbak Sarah usianya berapa? Saya 30 tahun, Mbak. Oke, Mbak Sarah 30 tahun ya. Jadi ini sekarang Mbak Sarah ada keluhan apa untuk mendatangi bagian konseling ini? Saya ini udah dari 3 tahun yang lalu, Mbak. Saya ini pengen menurunkan berat badan, tapi nggak bisa Mbak, nggak turun-turun. Terus kadang lutut saya tuh sakit loh, Mbak, kalau misalnya mau sujud atau sholat gitu. Oke, berarti sekarang sudah ada sakit lutut ya Mbak ya. Oke, selain sakit lutut ada gangguan lain nggak? Nggak ada sih, Mbak. Paling yang kerasa itu doang. Nggak tahu kalau misalnya diperiksa ya. Oke, baik. Oke Mbak Sarah ya. Berarti ini sekarang masalahnya ingin berkonsultasi terkait penurunan berat badan ya. Oke. Sebelumnya sekarang berat Mbak Sarah ini berapa? Sekarang berat saya 73. 73 ya. Ini sudah 3 tahun ini seperti itu atau mungkin sudah naik turun? Naik turun sih, Mbak. Naik turun ya. Tapi masih di 70-an. Oke. Iya. Sebelumnya Mbak Sarah tahu nggak dampak negatif dari berat badan yang mungkin naik seperti itu? Iya, tahu Mbak, makanya saya mau turun. Kira-kira yang Mbak ketahui apa saja? Yang berdampak sama masalah kesehatan dan sebagainya gitu. Oke. Iya, jadi seperti yang sudah Mbak bilang itu bisa berdampak ke masalah kesehatan ya. Mungkin nanti bisa ke jantung, bisa ke paru-paru gitu ya. Oke, jadi mungkin kira-kira apa saja yang menjadi motivasi utama Mbak Sarah untuk menurunkan berat badan? Saya pengen biar pede di foto-foto gitu sih, Mbak. Sama kalau mau pakai baju juga nggak repot nyari ukuran bajunya gitu. Iya. Oke, terus menurut Mbak Sarah kira-kira setelah ini apakah ada kesempatan untuk berhasil mencapai target berat badannya? Kurang tahu ya, Mbak. Soalnya saya udah 3 tahun gini-gini aja nih. Pengennya sih ada ya. Oke. Ya, mungkin 1 tahun terakhir ini kira-kira apakah sudah ada upaya untuk melakukan penurunan berat badan? Ya paling olahraga sih, Mbak, olahraga itu sih paling. Olahraganya itu seperti apa ya? Ya udah olahraga biasa, Mbak, zumba gitu. Oke, terus kira-kira ada nggak yang bisa mendorong Mbak Sarah untuk menjadi lebih berhasil dalam program penurunan berat badan ini? Apa ya, nggak tahu. Atau mungkin kayak ada teman-teman yang mendukung, ada lingkungan yang nggak bikin suka ngemil gitu? Nggak ada, Mbak. Nggak ada. Tidak ada yang mendukung saya. Oke Mbak Sarah. Jadi kalau untuk faktor yang menghambat program ini kira-kira ada nggak? Ya paling kalau misalnya saya merasa lapar terus saya makan gitu. Ya udah gitu. Jadi kayak niatnya pas udah lapar tuh niat untuk diet tuh lupa gitu loh. Oke, berarti kalau udah terasa lapar langsung makan gitu ya. Oke. Iya. Nih kalau gitu mungkin kita bisa coba pelan-pelan ya Mbak Sarah ya. Terkait penurunan berat badan ini. Jadi mungkin kira-kira yang bisa Mbak Sarah lakukan terlebih dahulu itu apa? Kayak mungkin olahraganya bisa apa saja? Apa maksudnya? Olahraga yang bisa kita lakukan, yang bisa Mbak Sarah lakukan itu apa saja? Macam-macam. Saya bisa zumba, bisa terus kardio bisa, berenang juga bisa. Oke, tapi itu yang bisa dilakukan kira-kira tiap hari apa? Paling zumba atau kardio sih, Mbak. Kalau berenang nggak bisa tiap hari. Iya, betul. Ya, zumba atau kardio ya Mbak ya. Selama ini misalnya nih udah
program untuk melakukan Zumba tiap hari, itu yang bikin berhenti kayak mungkin jadi skip berapa hari gitu, kira-kira apa saja? Ya misalnya misal kayak udah 3 hari gitu atau berapa hari gitu kan, nanti pas mau Zumba lagi kayak males gitu, terus udah saya kayak besok aja deh gitu. Malas gitu ya. Oke, kalau gitu mungkin kita bisa mulai lagi ya Mbak ya, dengan untuk melakukan program Zumbanya. Selain itu kita bisa coba untuk atur terkait pola makannya. Oke, Mbak Sarah makan sehari berapa kali rata-rata? Rata-rata 2 kali. 2 kali ya. Untuk ngemilnya di luar itu berapa kali? Ngemilnya nggak hitung sih saya, tapi ya beberapa kali lah. Beberapa kali ya. Oke. Kalau gitu mungkin kita bisa mulai dengan mengurangi ngemil ya Mbak ya. Nanti kalau misalnya ada terasa mau ngemil, itu coba Mbak alihkan dengan cara minum air dulu, atau mungkin cari kegiatan lain kayak jalan-jalan yang bisa mengalihkan pikiran dari rasa ingin ngemil gitu. Ya, itu bisa dilakukan kira-kira Mbak? Ya dicoba dulu Ya. Oke. Terus kalau misalnya Mbak Sarah ini udah mulai kayak berapa minggu atau berapa bulan gitu, tapi kayak melihat kok berat badannya turunnya lama gitu ya Mbak, itu jangan khawatir, karena memang kita menurunkannya secara sehat itu ya pelan-pelan gitu, tapi harus konsisten Mbak. Memang harus tiap hari kita lakukan gitu ya Mbak ya. Ya oke. Oke, terus kira-kira di sekitar Mbak ada nggak yang bisa mendukung untuk menurunkan berat badan ini? Nggak tahu gimana tuh maksudnya. Keluarga atau teman-teman? Ya mungkin didukung keluarga Ya Mbak ya. Oke, nanti bisa mungkin juga bisa keluarganya ikut ke saya juga untuk saya beritahukan tentang ini. Oke, baiklah. Oke, kalau gitu Mbak Sarah mungkin apakah sudah siap untuk melakukan program penurunan berat badan berikutnya? Ya, dicoba dulu. Coba dulu ya, mungkin untuk sekarang diterapkan target yang kecil dulu ya Mbak ya. Oke, kalau gitu Mbak Sarah mungkin kita jadwalkan lagi untuk konseling berikutnya supaya kita lihat perkembangan Mbak Sarah ya. Oke, kalau gitu mungkin terima kasih ya Mbak Sarah, semoga program berjalan dengan lancar ya. Oke, baik. Assalamualaikum.